Strangely enough, I actually just finished this. Yeah, I've heard mixed things. Is everything all right? Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul A Royal in Paradise. Film ini menceritakan tentang penulis wanita yang tiba-tiba diputusin oleh sang kekasih ketika karirnya lagi naik daun. Karena si wanita ini lagi patah hati, sahabatnya memiliki ide untuk mengajaknya berlibur ke sebuah resort demi menenangkan pikiran. Dan setibanya mereka di sana, ternyata wanita ini bertemu dengan seorang pangeran ganteng yang merasa jatuh hati kepadanya. Nah, kira-kira gimanakah kelanjutan dari kisah mereka? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Olivia yang merupakan seorang penulis. Ceritanya, pada saat ini nama dan karir Olivia lagi naik daun gara-gara novel karangannya yang berjudul Lovebound sangat laris di pasaran. Beberapa waktu kemudian datang pacar Olivia yang bernama Kyle. Dan Olivia ini ingin mengajaknya untuk berlibur sambil merayakan hari jadi mereka yang entah keberapa tahun. Tapi bukannya menerima ajakan itu, ternyata Kyle ini malah minta putus dengan alasan kalau mereka berdua harus fokus pada karir mereka yang lagi di atas angin. Kyle pun bilang kalau dia terpaksa memutuskan hubungan mereka, padahal Olivia lagi sayang-sayangnya dan semangat 45 dalam menjalani hubungan yang serius. Okay, but Look, the last thing either of us wants. Sejak dia putus dari Kyle 1 bulan yang lalu, Olivia masih aja belum bisa menulis satu kalimat pun bagi novel barunya. Pada keadaan itu, seorang publisher malah mendesak Olivia untuk membuat garis besar cerita dalam 10 hari, atau mereka harus memundurkan jadwal perilisan novelnya. sorry, did you say 10 days? Otherwise, we'll need to bump your... I understand. And you know I have nothing but respect for the process. Oke, adegan kemudian beralih ke seorang pangeran ganteng bernama Alex dan pelayannya bernama Winston yang berasal dari kerajaan Torovia. Kebetulan mereka berdua ini sedang berada di Amerika karena Pangeran Alex diundang oleh duta besar untuk mengikuti acara makan malam. Sambil membicarakan jadwal kerajaan, Winston lalu memberikan surat undangan acara amal yang akan diadakan di sebuah resort. Tapi Pangeran Alex nggak bisa menghadiri acara tersebut karena akan bertabrakan dengan acara pesta di istana. Beberapa saat kemudian datang ibu Pangeran Alex yang bernama Ratu Patricia. Sang ratu pun langsung membahas acara pesta di istana dan membicarakan tentang perjodohan putranya dengan wanita bangsawan yang bernama Catherine. Pangeran Alex yang bosan dengerin ceramah ibunya, tiba-tiba mengatakan kalau dia nggak bisa menghadiri pesta di istana karena ada undangan acara amal di Kepulauan Heaven. Namun ucapan itu malah membuat Ratu Patricia merasa curiga kalau putranya sengaja mencari-cari alasan untuk menghindari perjodohannya. Right, Your Highness. Informed of this? I'll look into this There immediately. must have been a hiccup. When you're king, you won't be able to waste time. Please fundraiser, will you? Sir, palace subterfuge. Akibat putus dari Kyle, Olivia yang pikiran dan perasaannya masih ruwet sampai detik ini belum berhasil menulis satu patah kata pun untuk novel barunya. Olivia pun pergi meminjam buku untuk mencari ide baru, dan di sana dia nggak sengaja bertemu dengan Pangeran Alex. Melihat wajah Olivia yang sangat familiar, Pangeran Alex jadi merasa kalau mereka pernah bertemu di suatu tempat. Tapi begitu Olivia pergi, Pangeran Alex baru menyadari kalau wanita itu adalah penulis novel yang baru selesai dia baca. Kemudian saat Olivia berada di rumah, tiba-tiba datang sahabatnya yang bernama Katie. Olivia pun curhat kepada Katie kalau dia sama sekali nggak bisa berkonsentrasi untuk mengerjakan novel barunya. Write something romantic, emotional, or passionate and just hit a wall.
Mengetahui kalau sahabatnya ini lagi patah hati, Katie kemudian ingin mengajak Olivia untuk berlibur sesuai rencananya dengan Kyle sebulan yang lalu. Siapa tahu pada liburan mereka itu Katie menemukan pengalaman dan ide baru yang bisa membantunya dalam menulis novel. We can do fun stuff during the day, and you can write during your day. Oh, we're going to the Haven Island, baby. Singkat cerita, ketika mereka sampai di Kepulauan Haven, Pangeran Alex dan Winston juga baru tiba di tempat itu. Thanks so much. Katie pun langsung mengajak Olivia untuk bersenang-senang di kolam renang, tapi Olivia menolak dengan alasan dia harus bekerja. Olivia yang nggak bisa berkonsentrasi, kemudian memilih untuk jalan-jalan di sekitar hotel dan nggak sengaja melihat Kyle yang lagi berlibur dengan pacar barunya. Is everything alright? Olivia tiba-tiba juga bertemu dengan Pangeran Alex yang langsung bisa mengenalinya dari pertemuan mereka di Amerika. We're gathering inspiration for your next novel. Di waktu yang bersamaan, Kyle dan pacar barunya yang bernama Tiffany akhirnya melihat kehadiran Olivia yang membuat suasana menjadi canggung. Dan berdasarkan cerita dari Tiffany, dia dan Kyle udah berpacaran dari 3 minggu yang lalu setelah mereka bertemu di sebuah tempat. Introduce myself, we hit it off, and now we're here. Isn't he spontaneous? Alex yang bisa tahu kalau mereka berdua ini pernah berpacaran, kemudian membantu Olivia untuk menghindari pembicaraannya dengan Kyle. Kebetulan Katie juga muncul di tempat itu, dan akhirnya Olivia menceritakan kejadian barusan yang malah membuat Katie penasaran pada sosok Alex. Which? Who's that charming young man back there? He steals her vacation, and then he shows up with his new girlfriend. Setelah bertemu dengan Olivia, Pangeran Alex selalu datang ke pusat penelitian hewan laut yang berada di tengah-tengah resort. Tempat ini ceritanya didirikan oleh ayah Alex beserta teman-temannya untuk melestarikan keindahan laut di Kepulauan Haven yang termasuk dalam wilayah kerajaan Torovia. Beberapa saat kemudian, Winston tiba-tiba memberi kabar kalau acara amal di tempat itu akan dibatalkan gara-gara pimpinan lab ada acara keluarga selama 2 minggu. Namun, Pangeran Alex ingin meneruskan rencana acara amal ini karena lab mereka butuh dana tambahan dari para donatur. We know what we're doing. We know the drill. And my father helped build this place. Kemudian saat Olivia dan Katie akan makan malam, Alex yang kebetulan melihat mereka langsung meminta Winston agar nggak memanggilnya dengan sebutan pangeran. I'm not a prince. Alright? Sir? Just follow my... Pangeran Alex pun mengajak Winston untuk menghampiri mereka dan mengenalkan Winston sebagai teman lamanya. Forgive me, this is my old friend Winston. Pangeran Alex yang sebenarnya merasa tertarik pada Olivia, tiba-tiba ingin mengajak mereka untuk berkencan sambil menikmati kegiatan wisata di tempat ini. Awalnya, Olivia sempat menolak ajakan tersebut, tapi berkat dukungan dari Katie, mereka akhirnya sepakat untuk bertemu di tepi pantai besok pagi. Listen, can you imagine Kyle's face? It's settled. See you both on the beach at 10 a.m. Perfect. Great. Setelah mereka pergi dari restoran, Pangeran Alex kemudian berterima kasih kepada Winston yang udah membantunya dalam menyamar sebagai orang biasa. Ternyata mereka berdua sedang diawasi oleh pelayan kerajaan bernama Ridley yang langsung mengabarkan kepada sang ratu kalau Pangeran Alex benar-benar berada di Kepulauan Haven. Very well. Please keep a close eye. Keesokan paginya, Pangeran Alex akhirnya mengajak Olivia untuk menikmati berbagai kegiatan, termasuk melihat keindahan Pulau Haven dari helikopter yang dipinjam dari admin. Bahkan, Alex dan Olivia sempat bermain voli pantai bersama Kyle dan Tiffany, dan berhasil memenangkan pertandingan itu yang membuat Kyle merasa malu. Saking akrabnya kebersamaan mereka, Winston sampai lupa dan keceplosan memanggil Alex dengan sebutan pangeran. And yours, Your Highness?
Beruntung Alex dan Winston berhasil membuat alasan sehingga kedua wanita itu nggak curiga pada kebohongan mereka. Let's go. Catch you kids later. Bye. Ridley yang udah 2 hari memata-matai Alex akhirnya melapor pada Ratu Patricia kalau sang pangeran lagi dekat dengan seorang wanita. Sang ratu pun jadi merasa khawatir dan meminta Ridley agar mencari identitas wanita tersebut. Do we have any idea who this woman is? Yes, Your Majesty. Thank you, Ridley. No, don't worry, I'll... Kemudian saat mereka jalan-jalan di pinggir pantai, Pangeran Alex bercerita kalau ayahnya udah meninggal waktu dia masih kecil. Sang ayah pun sempat membangun pusat penelitian di pulau ini, sehingga Alex masih memiliki sedikit kenangan dan merasa bertanggung jawab untuk meneruskan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. He passed away when I was a boy. I'm so sorry. No, it's alright. Pada kesempatan tersebut, Olivia mengaku kepada Alex kalau novel karangannya yang laris di pasaran bukanlah berdasarkan dari pengalaman hidupnya. Dan sejak hubungannya putus dari Kyle, Olivia sama sekali nggak punya ide bagus dalam menulis cerita bagi para penggemar yang udah menunggu novel barunya. Honestly, I've never really been much further than Jersey. My anniversary with Kyle. Right before he declared. I don't blame you. I'd probably be feeling the same. Sebelum Olivia kembali ke kamar, Alex sempat mengajaknya untuk menghadiri acara amal yang akan mereka adakan. Mereka berdua pun terlihat saling menyukai, dan dari perasaannya itu, Olivia jadi memiliki inspirasi baru dalam memulai tulisannya. We went for a walk on the beach. Are you writing? Are you... Di saat Olivia lagi sibuk menulis, Ridley tiba-tiba datang membawakan mereka hadiah untuk mencari tahu siapa wanita yang disukai oleh si pangeran. Dan setelah dia mengetahui nama Olivia, Ridley langsung melapor pada sang ratu yang merasa khawatir kalau wanita ini memiliki hubungan dengan putranya. Mother, housewife, and part-time accountant. Ridley, we need to do something. Keesokan harinya, Alex datang menemui Olivia untuk mengakui identitasnya sebagai pangeran. Tapi Winston dan Ridley tiba-tiba muncul di tempat yang sama, dan akhirnya si Olivia ini mengetahui kalau Alex adalah seorang pangeran. Cannot wait, sir. Okay, what is going on? Your Highness, the Queen is waiting, sir. The Queen? Well, a prince. You're lying to me. Olivia, please. Ketika Alex menerima telepon dari ibunya, Ratu Patricia mengingatkan sang pangeran agar nggak bergaul dengan wanita yang bukan dari kalangan bangsawan. Ucapan ibunya itu pun membuat Alex menjadi sangat marah dan akhirnya mengusir Ridley dari Kepulauan Heaven. Olivia yang merasa kesal karena udah dibohongin, kemudian memberitahu Katie tentang identitas Alex yang sebenarnya. Ternyata Katie memberikan respon yang positif dan menganggap kalau Olivia sangat beruntung ada pangeran asli yang jatuh cinta kepadanya. Main thing is, he is a prince. Did a fake identity and has been lying to my face for the past 3 days. Pangeran Alex akhirnya datang ke kamar Olivia untuk meminta maaf atas kejadian barusan. Di sana, Pangeran Alex selalu mengakui perasaannya kepada Olivia dan berjanji kalau dia nggak akan menyimpan rahasia apapun di antara mereka. Sebelum Ridley kembali ke istana, dia sempat mendapat telepon dari Ratu Patricia yang jadi kepikiran kalau putranya akan jatuh cinta kepada Olivia. Sebenarnya, Ridley ingin memberikan saran agar sang ratu tidak mengatur kehidupan Pangeran Alex, tapi dia membatalkan niatnya itu mengingat dirinya hanyalah pelayan kerajaan. Yes. Keesokan harinya, Pangeran Alex mengajak Olivia ke pusat penelitian sambil memberitahu tentang tujuan dari acara penggalangan dana yang akan mereka adakan. It's just finding the right words to capture precisely what I want to say, isn't it? There are over 5,000 species that call the Haven. Pangeran Alex juga ingin mengajak Olivia untuk snorkeling di tengah laut agar dia bisa melihat dan merasakan keindahan alam yang terdapat di Kepulauan Heaven.
Mengetahui Pangeran Alex kesulitan dalam berpidato, Olivia kemudian ingin membantunya untuk menuliskan catatan yang baik. Sedangkan Olivia sendiri akhirnya berhasil menyelesaikan garis besar cerita dari novel barunya yang kemudian ia kirim kepada publisher. Lalu pada suatu ketika, mereka berdua gak sengaja melihat Kyle dan Tiffany yang lagi berantem karena di liburan mereka ini Kyle malah sibuk mengurus pekerjaannya. Olivia pun menyarankan Kyle untuk meminta maaf dan berharap kalau Tiffany mau memaklumi pekerjaannya yang memang menyita banyak waktu. Oh, you two certainly seem to be spending a lot of time together. Berhubung acara amal akan diadakan malam ini, Katie ingin meminjamkan stok gaun yang udah dia bawa agar Olivia terlihat lebih cantik. Dan setelah dia mencoba beberapa gaun, Katie menjadi sangat yakin kalau penampilan Olivia itu bisa membuat sang pangeran semakin jatuh cinta. Nope. No. Nope. No. What is wrong with this one? You look like you're gonna the chop. I said, absolutely gaga. Singkat cerita, ketika acara amal itu diadakan, Olivia akhirnya bertemu dengan Pangeran Alex yang udah menunggunya. Mereka berdua lalu masuk ke ruangan pesta, dan Pangeran Alex langsung membuka acara itu dengan pidato yang udah dia buat bersama Olivia. This is only possible thanks to your support this organization. Ever since, we must all work together. Setelah selesai berpidato, Pangeran Alex juga ingin mengajak Olivia berdansa sambil bercerita tentang novel baru yang berhasil dia selesaikan. Dalam novel itu, ternyata Olivia menuliskan tentang pengalaman pribadinya yang bertemu dengan seorang pangeran ganteng waktu dia berlibur di sebuah resort. Woman falling for a prince in disguise. Leak spoilers onto social media. Oh, come on, they won't let me have the passwords to anything. Di waktu yang bersamaan, Alex dan Olivia tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Ratu Patricia yang ingin mengajak mereka berdua berbicara. Di saat itu juga, Olivia nggak sengaja melihat kedekatan sang ratu dengan Ridley dan berpikir kalau mereka berdua memiliki hubungan yang spesial. Yeah, I do. Kemudian saat mereka mengobrol bersama, Ratu Patricia sengaja membahas pekerjaan Olivia yang menurutnya kurang berkelas. If the prince is available to join. Dan ketika Pangeran Alex berfoto bersama para donatur, sang ratu langsung membahas hubungan Olivia dengan putranya. You're in love with my son. Dalam pembicaraan itu, Ratu Patricia berterus terang kalau dia sama sekali nggak setuju pada hubungan mereka karena Olivia hanyalah wanita biasa yang berasal dari dunia yang berbeda. Ucapan itu pun membuat Olivia merasa sakit hati dan memutuskan untuk pergi dari tempat pesta tanpa sepengetahuan Pangeran Alex. Keesokan harinya saat Pangeran Alex mencari Olivia ke kamarnya, Winston tiba-tiba mendapat pesan dari Katie yang memberitahu permasalahan kemarin malam. Dari pesan itu, Pangeran Alex merasa sangat marah kepada ibunya yang udah terlalu jauh ikut campur tangan pada kehidupan dan urusan pribadinya. Alexander, I forbid you. Dalam perdebatan mereka, Pangeran Alex juga merasa kasihan pada Ratu Patricia yang selama ini secara diam-diam memiliki hubungan dengan Ridley. Sang ratu pun akhirnya mengaku kalau dia takut hubungan mereka akan menjadi skandal kerajaan. Tapi Pangeran Alex berpendapat lain karena ibunya juga berhak meraih kebahagiaan jika ia ingin memiliki pasangan. Be a scandal. Perhaps once, but thank you. For always being. Oke, adegan kemudian beralih ke Olivia yang baru aja sampai di apartemennya. Olivia pun langsung melanjutkan penulisan novel barunya, tapi beberapa hari kemudian seorang publisher bernama Erika tidak menyukai akhir cerita itu yang berakhir menyedihkan. I get that. But life is complex. Fairy tale endings. That's why they're reading. Well, Di waktu yang bersamaan, Olivia tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Pangeran Alex yang mengetahui lokasi apartemennya dari Katie.
Pangeran Alex kemudian mengaku kalau dia memiliki perasaan kepada Olivia yang sempat merasa takut kalau ibunya akan menghalang-halangi hubungan mereka. You ran this past your mother because I think she might have. Please believe me when I say you're the only person I'm interested. Demi meyakinkan hubungan mereka akan baik-baik aja, Pangeran Alex ternyata mengajak Ratu Patricia yang ingin meminta maaf atas ucapannya kemarin malam. Di sana, sang ratu juga ingin berterima kasih karena berkat ketahuan oleh Olivia, dia jadi nggak malu lagi untuk mengakui hubungannya dengan Ridley. Please accept my apologies for my deception on the Haven Isles. Setelah semua orang keluar, Pangeran Alex langsung melamar Olivia dan bertanya apakah dia bersedia untuk tinggal di istana yang penuh dengan aturan. Olivia pun akhirnya menerima lamaran tersebut dan akan menjadi pendamping setia Pangeran Alex yang kelak akan menjadi penguasa di kerajaan Torovia. When you say fairy tale ending, Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang juga berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.